Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik nih, yaitu rekrutmen dan seleksi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Alifera Ardelia Megita dengan NIM 61201230 dari kelas era 10 Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Tujuan dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Rafiuddin SEMM, dan juga untuk sharing nih kepada teman-teman yang menonton. Jadi, rekrutmen dan seleksi ini adalah dua hal yang berbeda. Rekrutmen adalah proses pencarian dan penarikan kandidat. Dalam artian, rekrutmen adalah proses untuk menemukan dan melibatkan orang-orang yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Tujuannya untuk memperoleh jumlah pelamar yang cukup untuk posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Rekrutmen ini bisa dilakukan melalui job posting, employer branding, outsourcing, dan lain-lain. Hal ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk hasil akhir rekrutmen, yaitu daftar calon karyawan yang memenuhi kualifikasi. Jadi, rekrutmen ini baru menerima kualifikasinya, dan nanti kualifikasi tersebut akan disaring lagi melalui proses seleksi. Selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah proses menyaring dan pemilihan kandidat terbaik. Jadi, dalam artian proses seleksi adalah bagian dari proses rekrutmen yang berkaitan dengan penentuan pelamar atau kandidat yang harus ditunjuk untuk suatu pekerjaan. Tujuannya yaitu untuk memilih pelamar dengan kompetisi terbaik. Seleksi ini biasanya dilakukan melalui wawancara, tes psikologi, dan lain-lain. Dan hal ini juga akan saya bahas di slide berikutnya. Hasil akhir seleksi yaitu penempatan kandidat atau pelamar terbaik yang sesuai kriteria dalam posisi kerja. Selanjutnya di sini ada bagaimana proses rekrutmen dan seleksi terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas proses rekrutmen. Oh, sorry teman-teman, sepertinya di sini ada kesalahan dalam penulisan ya. Harusnya nih proses rekrutmen. Nah, jadi proses rekrutmen itu yang pertama bisa dilakukan melalui open house. Open house ini memiliki kelebihan, publikasinya yang baik, dapat mengisi beberapa lowongan sekaligus kandidatnya. Tetapi kekurangannya mahal dan memakan waktu. Yang kedua, bisa dilakukan melalui asosiasi profesional. Kelebihannya, referensi pribadi, dan kekurangannya, pelamar yang mungkin ditolak orang lain. Yang ketiga, melalui radio atau televisi. Nah, kelebihannya ini bisa menjangkau kandidat lebih luas dan menjangkau prospek yang tidak aktif mencari pekerjaan. Kemudian bisa menghemat biaya juga. Tetapi untuk kekurangan bisa juga harganya mahal. Nah, untuk selanjutnya ada iklan lowongan. Iklan lowongan ini memiliki kelebihan menjangkau pelamar yang lebih luas. Tetapi kekurangannya juga mahal, memakan biaya yang mahal. Yang kelima bisa melalui perekrutan kampus. Memiliki kelebihan dapat memilih siswa terbaik, juga peluang untuk menyiapkan pemimpin masa depan. Namun, sulit untuk menilai dari potensinya, karena perekrutan kampus ini hanya menilai dari transkrip nilai-nilai yang ada saja.
Terus yang keenam bisa melalui email langsung. Kelebihannya itu bisa dipersonalisasi dan selektif. Tetapi kekurangannya membutuhkan waktu, terus risiko emailnya juga tidak dibuka oleh kandidat. Dan yang ketujuh ada referensi karyawan. Memiliki kelebihan yang karyawannya termotivasi jika referensi diterima. Kemudian cepat dan juga murah, tetapi kekurangannya karyawan menjadi demotivasi jika referensi tidak diterima. Yang kedelapan, jasa rekrutmen dan outsourcing. Memiliki kelebihan akses kumpulan tenaga kerja yang benar dan kekurangannya yaitu cukup mahal. Yang kesembilan, bisa melalui mantan pelamar nih. Tetapi memiliki kelebihan juga yaitu publikasi yang baik untuk pelamar lain, tetapi kekurangannya data pelamar sudah tidak update. Yang ke-10 bisa melalui balai latihan kerja pemerintah, memiliki kelebihan hemat biaya, tetapi kurang cocok untuk mencari level yang lebih tinggi. Dan yang ke-11 bisa melalui job fair. Kelebihannya dapat mengisi beberapa lowongan dalam waktu singkat, namun ada kemungkinan tidak mendapatkan kandidat. Dan yang terakhir yaitu proses rekrutmen bisa dilakukan melalui postingan lowongan secara internal. Memiliki kelebihan, membuka kesempatan di tingkat yang lebih rendah, karyawan menjadi bersemangat, dan mengungkapkan kemampuan tersembunyi. Namun, manajer merasa kurang memiliki kendali atas karir timnya dan kehilangan waktu untuk mencari pengganti. Nah, jadi untuk proses rekrutmen ini bisa dilakukan melalui berbagai cara ya. Ada 12 cara. Untuk selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu proses seleksi. Dan mohon maaf sekali lagi, di sini ada penulisan kata-kata, seharusnya proses seleksi, bukan proses rekrutmen. Tahap pertama dari proses seleksi adalah menyaring pelamar, di mana pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh organisasi akan ditolak, sedangkan pelamar yang memenuhi syarat, nah itu adalah pelamar yang akan diterima. Kemudian selanjutnya ada tes penerimaan kerja. Tes penerimaan kerja ini dilakukan dua cara, yaitu ada tes bakat dan juga tes prestasi. Tes bakat ini untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat belajar atau menguasai keterampilan dan kemampuan. Kemudian tes prestasi untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Tahap ini bertujuan untuk memverifikasi atau mengkonfirm kebenaran informasi yang diberikan oleh calon karyawan pada tahap sebelumnya, seperti riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan atau catatan kriminalnya. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat verifikasi berkas berupa sertifikat, ijazah, transkrip nilai, dan surat-surat lainnya. Selanjutnya yaitu proses pemeriksaan kesehatan. Proses pemeriksaan kesehatan ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Pada pasal 2 butir 1 disampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditunjukkan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerja yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan lainnya akan dijamin.
Untuk yang kelima yaitu proses wawancara. Proses wawancara ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada jenis wawancara non-direktif. Biasanya wawancara ini kandidat memiliki kebebasan dalam memilih pertanyaan. Jadi, balasan kandidat juga terhadap satu pertanyaan dapat menimbulkan pertanyaan lainnya yang harus dijawab. Dan yang kedua, ada jenis wawancara terstruktur. Serangkaian pertanyaan yang disiapkan untuk pewawancara. Jadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan persyaratan pekerjaan dan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dari kandidatnya. Terus yang ketiga ada jenis wawancara situasional. Wawancara ini juga adalah termasuk wawancara terstruktur, yang dimana pewawancara mendeskripsikan situasi yang mungkin timbul di tempat kerja dan bertanya kepada kandidat apa yang akan dilakukan dalam situasi tersebut. Dan yang keempat ada wawancara jenis perilaku. Ini juga wawancara terstruktur, di mana pewawancara meminta kandidat untuk menjelaskan bagaimana dia bertanya tentang pengalaman aktual kandidat. Nah, jadi begitu teman-teman, proses rekrutmen dan seleksi dilakukan.